pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yatim kita agar mereka juga bisa bergembira mendapat. Alhamdulillah kurang lebih 42 hari mereka berada di Mekah dan di Madinah. Alhamdulillah pada tanggal 26 jam 15.20 kemarin sudah mendarat. Selamat pagi. Dari kawasan Bukit Wolio Indah, Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau santuni 100 orang anak yatim dalam ritual adat Pekandiana Anana Mailu. Sebanyak 16 jemaah haji Buton Selatan tiba selamat di tanah kelahiran. Seluruh jemaah dinyatakan lengkap dan sehat termasuk lansia berusia 102 tahun asal Kecamatan Batu Atas. Saya Rizka Arlina, inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini 29 Juli 2023. Berita yang pertama, pemerintah Kota Bau-Bau santuni 100 orang anak yatim dalam ritual adat Pekandiana Anana Mailu. Selengkapnya, Herul Mulku melaporkan. Komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yatim kita agar mereka juga bisa bergembira mendapat. Memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1445 Hijriah 2023 Masehi, pemerintah Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menggelar tradisi Pakandeana Anana Mailu. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mengatakan bagi masyarakat Buton, tradisi Pakandeana Anana Mailu atau memberi makan anak yatim ini mengandung maksud untuk memberi perhatian dan kegembiraan kepada anak-anak yatim. Pada ritual Pakandeana Anana Mailu yang digelar di Rujak Wali Kota Jumat pagi itu, Pemkot Bau-Bau mendatangkan 100 orang anak yatim dari 43 kelurahan untuk mengikuti ritual. Pemerintah Kota Bau-Bau juga mengundang aparat perangkat Masjid Agung Wolio atau Sarana Masigi yang datang dengan pakaian kebesaran Jambe Ruaweta. Biasanya ini dilaksanakan di rumah-rumah masing-masing masyarakat yang ingin menggembirakan anak yatim. Dan beberapa tahun terakhir kita inisiatif untuk kita laksanakan di Rujak sebagai bentuk dari komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yatim kita agar mereka juga bisa bergembira mendapatkan support, agar mereka juga punya semangat hidup, karena tetap bagaimanapun juga mereka adalah generasi bangsa yang harus berperan, jadi berikan ruang-ruang yang sama lah dengannya sebagai bentuk perhatian kami. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Masrun mengatakan prosesi ritual ini diawali dengan pengambilan air Asyura pada 9 Muharram tengah malam oleh salah seorang tetua adat atau lebe. Air yang dicampur dengan perasan jeruk purut dan beberapa jenis kembang ini nanti digunakan untuk memandikan atau membasuhkan wajah anak yatim. Prosesinya diawali dengan doa awal, selanjutnya kami dari panitia mengeluarkan pasali untuk perangkat masjid, dilanjutkan dengan papero menggunakan WA surat tadi itu. Selanjutnya mengusapkan minyak goa, yaitu minyak zaitun yang dicampurkan dengan jeruk purut itu yang diparut. Selanjutnya pasipo menyuapi anak yatim itu, dilanjutkan anak yatim itu makan sendiri istilahnya. Tadi itu cuma simbolisasi 3-4 suapan, dilanjutkan makan sendiri. Setelah itu dipalimpa pasali, artinya memberikan sedekah untuk anak yatim ini. Prosesi ini kemudian ditutup dengan doa oleh perangkat Masjid Agung Wolio. Ritual menyuapi anak yatim tahun ini juga diikuti oleh para kepala OPD, camat, dan lurah sekota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Sebanyak 16 jemaah haji Buton Selatan tiba selamat di tanah kelahiran. Seluruh jemaah dinyatakan lengkap dan sehat, termasuk lansia berusia 102 tahun asal Kecamatan Batu Atas. Mengenai hal itu,
Wahden Nurliani melaporkan. Jemaah haji Kabupaten Buton Selatan akhirnya tiba di daerah asal. Seluruh tamu Allah tersebut tiba dengan selamat setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah kurang lebih 42 hari lamanya. Rombongan tersebut sebelumnya tiba di tanah air 26 Juni pukul 15:20 waktu Indonesia Tengah di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dalam keadaan sehat dan lengkap setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Kepala Kemenak Buton Selatan Muhtar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Buton Selatan atas doa dan dukungan sehingga seluruh jemaah kembali dalam kondisi utuh dan sehat, terlebih terhadap pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang mendukung banyak hal, termasuk biaya pulang pergi para jemaah via pesawat terbang. Alhamdulillah kurang lebih 42 hari mereka berada di Mekah dan di Madinah. Alhamdulillah pada tanggal 26 jam 15.20 kemarin sudah mendarat di embarkasi Makassar. Mereka dalam keadaan utuh berkat doa seluruh masyarakat kita. Muhtar juga mengapresiasi seluruh jemaah haji Buton Selatan karena selama proses ibadah di Baitullah tetap memelihara kebersamaan dan kekompakan. Terlebih jemaah tertua dari Kecamatan Batu Atas dengan usianya 102 tahun tetap semangat dan mandiri melaksanakan ibadah tanpa merepotkan jemaah lain maupun pendamping. Menanggapi pemaparan Kepala Kemenak PJ Bupati Buton Selatan Laude Budiman turut bangga terhadap warganya meski di usia senja tetap semangat menjalankan ibadah karena Allah. Kembali di Buton Selatan dan mudah-mudahan predikat ini dengan haji yang mabrur ini mudah-mudahan semakin meningkatkan iman dan takwa daripada kita semua, menjadi spirit bagi yang lain termasuk kami. Budiman berharap predikat haji para jemaah menjadi suri tauladan warga lainnya untuk semangat menggapai asa mampu menjalankan rukun Islam kelima di rumah Allah. Wahden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. 155 jemaah haji asal Kota Bau-Bau akhirnya tiba di Bau-Bau pada Jumat 28 Juli 2023. Siang dengan menumpangi KM Labobar. Kedatangan rombongan tamu Allah itu diterima dan disambut hangat oleh jajaran pemerintah kota dirujab Wali Kota. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muriansyah berharap seluruh jemaah haji datang dengan membawa predikat yang agung Haji Mabrur karena tidak ada balasan Haji Mabrur selain surga. Wali Kota juga memberikan ungkapan terima kasih kepada pihak penyelenggara mulai dari keberangkatan hingga kepulangan. Terkhusus bagi semua tim pemandu dan tim kesehatan yang telah bertugas dengan penuh keikhlasan. Diketahui 6 orang jemaah haji Kota Bau-Bau dari kloter 28 sudah tiba lebih dulu di Kota Bau-Bau via pesawat karena sakit dan kedukaan. Sementara 4 jemaah lainnya saat ini masih berada di Makassar. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. PT Pelni Cabang Bau-Bau mencatat volume muatan kontainer yang diangkut dari Pelabuhan Murhom meningkat 24% dibandingkan tahun sebelumnya. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Ya, dibanding dengan tahun sebelumnya, untuk river container dan rai ini relatif meningkat. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Bau-Bau mencatat volume muatan kontainer yang diangkut dari Pelabuhan Murhom Januari hingga Juni 2023 meningkat 24% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau Diki Dermawandi merincikan untuk dry container atau muatan kering telah diangkut sebanyak 22 teus sampai Juni 2023. Mayoritas berisi barang pindahan, hasil pertanian dan perkebunan, diantaranya kacang mete. Kemudian untuk river container atau muatan basah kata Diki, Pelni Bau-Bau telah mengangkut sebanyak 88 teus. Rata-rata berisi ikan beku, diantaranya ikan tuna dan teri. Untuk muatan kontainer PT Pelni Bau-Bau, untuk dry container sampai dengan akhir Juni kita sudah mengangkut 22 tius kontainer. Kemudian untuk river container kita sudah mengangkut 88 tius. Ya, dibanding dengan tahun sebelumnya untuk river container dan rai ini relatif meningkat, lebih kurang 24%. Barang dry container dan river container yang dimuat dikatakan Diki rata-rata tujuan Pelabuhan Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta. Pihaknya optimis muatan kontainer Pelni Bau-Bau pada tahun ini dapat mencapai target.
Sementara itu untuk jumlah penumpang kata Diki, Pelni Bau-Bau sudah mengangkut sebanyak 110.497 orang sampai dengan akhir Juni. Jumlah tersebut meningkat sekitar 20-25% dibandingkan tahun lalu. Dikatakannya penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Murum Bau-Bau hampir semua tujuan dan rata-rata ramai. Untuk penumpang sampai dengan Juni kita sudah mengangkut 110.497 dibanding dengan tahun lalu sudah sama juga, sudah ada peningkatan lebih kurang 20 sampai 25%. Kalau dari Bau-Bau kebanyakan sampai seluruh tujuan ramai ya, gitu kan. Dari sini ke arah tengahnya, ke utaranya, ke Tarakan Nunukan, Balikpapan ramai, ke Makassar sampai Surabaya ramai. Terus ke timurnya ke Ambon, Ternate, Papua ramai. Jadi hampir semua tujuan kalau dari Bau-Bau ini ramai. Menurut mantan Kacap Pelni Ternate ini, kenaikan jumlah penumpang tersebut paling dipengaruhi karena pemerintah telah melonggarkan syarat perjalanan penumpang menggunakan moda transportasi laut. Di samping itu menurutnya karena moda transportasi di kota Bau-Bau dan daerah sekitarnya masih terbatas untuk tujuan luar provinsi sehingga kapal Pelni menjadi pilihan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita terakhir, Kapolres Bau-Bau minta wartawan lapor polisi jika mendapatkan ancaman maupun kekerasan selama menjalankan aktivitas jurnalistik. Kembali, Waoden Nurliani melaporkan. Kekerasan pada jurnalis membuat banyak pihak khawatir termasuk penegak hukum Polres Bau-Bau. Usai mengungkap motif dan kronologi penikaman wartawan cyber kepada publik 27 Juli yang melibatkan ASN PMK Buton Selatan, Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masukan Misalayuk langsung memberikan atensinya kepada sejumlah awak media agar berani melapor saat mendapatkan kekerasan fisik maupun ancaman dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kapolres Bau-Bau menjamin kebebasan pers di wilayah hukumnya. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh terulang lagi di kemudian hari termasuk intimidasi hingga ancaman-ancaman yang tentunya dapat disanksi pidana. Untuk rekan-rekan, jangan ragu dan jangan takut. Apabila mengalami hal-hal yang mencurigakan, segera sampaikan ke kami. Kami jamin bahwa tidak akan ada lagi penganiayaan-penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan intimidasi, khususnya di wilayah hukum kami. Ungkapan tersebut juga sebelumnya dikatakan aktivis jurnalis sekaligus anggota DPRD Bau-Bau Ilor Samsudin. Menurutnya sesuai dengan Undang-Undang Pers, penyelesaian perkara jurnalistik tidak diselesaikan dengan cara kekerasan. Tidak ada satupun aturan yang membenarkan melakukan penganiayaan, apalagi mengancam dalam tugas-tugas jurnalis. Ilor berpesan kepada seluruh wartawan di Bau-Bau agar terus mengedepankan kode etik jurnalistik selama melakukan peliputan. Terhadap apa yang terjadi, Ilor berharap wartawan tidak boleh surut dalam berkarya. Jurnalis harus tetap menjadi garda terdepan dalam menyalurkan aspirasi rakyat demi kepentingan orang banyak. Tidak ada satu aturan pun yang membenarkan melakukan penganiayaan, mengancam dalam tugas-tugas jurnalis itu. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir, dan kedua kita berharap orang-orang yang ada di luar sana yang berhubungan dengan tugas-tugas jurnalis bisa mencari solusi-solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan, bukan dengan cara-cara seperti ini. Ia menilai seluruh pejabat publik, politik maupun pemerintah adalah mitra jurnalis, sehingga jika ada kekeliruan dan ketersinggungan dalam pemberitaan, ada mekanisme penyelesaiannya yakni lewat pengaduan Dewan Pers. Waden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau santuni 100 orang anak yatim dalam ritual adat Pekandiana anak-anak Mailu. Sebanyak 16 jamaah haji Buton Selatan tiba selamat di tanah kelahiran. Seluruh jamaah dinyatakan lengkap dan sehat termasuk lansia berusia 102 tahun asal Kecamatan Batu Atas. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami di portal resmi kami rri.co.id. Wakil kerabat kerja yang bertugas, Saris Karlina, selamat pagi dan sampai jumpa.